Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian pasaran di MTS Simbangkulon 1, materi kitab takrib ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita buka dulu dengan bacaan umul kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abis wala ruha baina wa matin wa lana walahumul fatihah. Suratul ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatika wa ansyur 'alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku ana fasal suwiji. Faslun utawi kiku ana fasal suwiji wa yakhruju minal farji salah satu dimain. Wa yakhruju lan metu minal farji sangking farji apa salah satu dimain telu pira-pira getih. Apa salah satu dimain telu pira-pira getih. Damul haidi rupane getih yaiku haid. Rupane getih yaiku haid. Wan nifasilan getih yaiku nifas. Lan getih yaiku nifas. Wal istihadoti lan getih yaiku istihadah. Fal haidu mongko utawi haid huwal khariju yaiku getih kang metu. Huwal khariju yaiku getih kang metu min farjil mar'ati saking farjine wong wadon. Min farjil mar'ati saking farjine wong wadon olehe metu mau ala sabilis sihhati krana arahe dedalan yaiku waras. Ala sabilis sihhati krana dedalan yaiku waras. Min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab yaiku manak. Min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab yaiku manak. Walau nuhu utawi wernane haid iku aswadu kang ireng. Iku aswadu kang ireng muhtadimun tur kang banget irenge. Muhtadimun tur kang banget irenge. Ladzaun zale tasdid ladzaun tur kang banget panase. Fasal ini menerangkan tentang hukum-hukum yang terdapat pada kasus haid, nifas dan istihadah. Hal-hal yang berkaitan hukumnya dengan haid, nifas maupun istihadah. Nah, memang bab ini atau fasal ini cenderung spesial pada kaum perempuan ya. Wa yakhruju minal farji salah satu dimain. Dari farji keluar 3 macam darah.
Jadi dari farjinya perempuan itu ada darah yang keluar, ini ada 3 macam. Yang pertama adalah darah haid atau menstruasi. Yang kedua darah nifas, dan terakhir istihadah. Jadi ada yang dikenal dengan istilah menstruasi atau haid, ada nifas dan istihadah. Masing-masing nanti ada penjelasan sendiri-sendiri. Yang pertama adalah haid. Fal haidu huwal khariju min farjil mar'ati ala sabili sihhati ila akhirih. Haid artinya adalah darah yang keluar dari farjinya perempuan secara sehat, artinya tidak dalam kondisi sakit, tapi memang sudah sebagai watak bawaan kaum perempuan tanpa sebab melahirkan. Jadi darah yang keluar dari farjinya perempuan dalam kondisi sehat atau normal, dan juga tanpa sebab melahirkan. Jadi memang sudah kodratnya kaum perempuan setiap bulan ini pasti mengeluarkan darah, ya, bisa dikatakan seperti itu karena rata-rata sebulan sekali keluar darah yang dikenal dengan nama darah haid. Nah, darah haid ini biasanya pertama kali keluar di umur sekitar 9 tahun. Selisih entah itu kurang sedikit ataupun lebih sedikit. Rata-rata seperti itu, 9 tahun mulai keluar darah haid. Nah, ini memang sudah menjadi kodrat atau watak bawaan seorang perempuan. Dan juga bukan karena sebab melahirkan. Lah nanti kalau sebab melahirkan ada pengertian tersendiri. Bagaimana ketika perempuan mengeluarkan darah sehabis melahirkan, ya. Warna darah haid ini yang kalau yang dominan atau yang paling kuat adalah warnanya hitam. Yang dimaksud di sini merah kehitam-hitaman. Jadi karena saking kental ataupun pekatnya warna merah, jadi bahasanya di sini adalah hitam, ya. Merah kehitam-hitaman. Karena darah itu nanti ada yang merahnya merah biasa, artinya sekedar merah, ada yang pekat sekali, ada yang agak kekuning-kuningan, ya. Dan rasanya panas atau menyakitkan. Maka ini sebagai penjabaran bahwa darah haid yang kuat warnanya merah kehitam-hitaman dan panas menyakitkan. Bahkan juga ada keterangan baunya sangat bacin, itu apa istilahnya, berbau menyengat, ya. Jadi itu sifat darah haid yang paling kuat seperti itu. Kemudian wan nifasu utawi kang aran nifas huwal khariju, yaiku getih kang metu. Huwal khariju yaiku getih kang metu akibal wiladati ing dalem sakwise nglahirake. Akibal wiladati ing dalem sakwise nglahirake. Kemudian nifas adalah darah yang keluar, ya otomatis dari farjinya perempuan setelah proses melahirkan. Jadi ketika seorang perempuan melahirkan, ya, bahasanya di sini adalah setelah melahirkan kok keluar darah, itu namanya darah nifas. Kalau misalkan pada saat melahirkan jabang bayi yang lahir keluar,
kemudian disertai dengan adanya darah, ya. Ini berarti namanya bukan darah nifas, tapi selain darah wiladah, ya. Jadi pengertian nifas ini darahnya adalah setelah proses melahirkan. Kalau berbarengan dengan saat melahirkan, artinya keluar bayi juga keluar darah, itu namanya wiladah. Nanti yang setelah melahirkan itu baru yang dinamakan dengan nifas. Wal istihadatu utawi istihadah, wal istihadatu utawi getih istihadah, huwal khariju yaiku getih kang metu, yaiku getih kang metu fi ghairi ayyamil haidi, ing dalem sakliyane pira-pira dinane haid. Fi ghairi ayyamil haidi, ing dalem sakliyane pira-pira dinane haid. Wan nifasi lan nifas. Kemudian yang terakhir adalah darah istihadah. Darah istihadah ini adalah darah yang keluar, ya, dari farjinya perempuan selain hari-hari haid ataupun hari-hari terjadinya nifas. Jadi misalkan ada perempuan biasanya sudah pernah atau sudah biasa mengalami haid, jadi kira-kira tanggalnya sekian sudah pasti, ya, atau nifas. Nah, itu kok di selain hari-hari itu dia mengeluarkan darah. Misalkan kita ambil contoh saja pada saat dia suci dari haid, jarak sucinya ini belum mencapai 15 hari, berarti kan masih dalam status masa-masa suci, kok keluar haid, keluar darah, saya ulangi, keluar darah. Nah, ini darahnya bukan darah haid karena siklus atau perputarannya belum mencapai untuk pengulangan terjadinya haid kembali. Nah, itu kok keluar darah, itu berarti namanya darah istihadah. Tapi kalau sudah mencapai 15 hari atau lebih keluar darah, itu kemungkinan besar atau bisa dipastikan itu adalah darah haid, karena sudah mencapai nanti ada keterangan sudah mencapai batas minimal suci, ya. Di situ kalau selain hari-hari yang keluar haid atau keluar nifas kok tetap keluar darah, itu namanya istihadah. Atau misalkan seperti ini, nanti ada keterangan tentang maksimal haid itu berapa hari, ya, itu dia masih keluar darah, ya, itu berarti darahnya adalah istihadah karena sudah melebihi dari batas maksimalnya haid. Nah, ini yang akan diterangkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu wa aqallul haidi utawi luweh sithike haid, utawi luweh sithike haid iku yaumun sedina walailatun lan sewengi. Wa aksaruhu utawi luweh akeh haid, utawi luweh akeh haid iku 15 iku 15 apane yauman dinane, wa ghalibuhu utawi kaprah-kaprai haid, utawi kaprah-kaprai haid iku situn 6 dina, au sab'un utawa 7 dina. Masa minimal atau waktu minimalnya seseorang mengalami haid itu adalah kira-kira hitungan 1 hari 1 malam. Kalau kita pakai hitungan jam berarti 24 jam. Dalam kasus ini bisa diambil satu pengertian bahwa seorang perempuan itu mengalami haid atau mengeluarkan darah haid dalam masa 1 hari 1 malam itu full atau tidak full. Misalkan seperti ini, keluar haid hari pertama
1 jam, kemudian berhenti terus keluar lagi berapa jam, besoknya seperti itu lagi, keluar darah 3 jam misalkan, kemudian keluar lagi 1 jam, keluar lagi berapa, besoknya bersih, besoknya keluar lagi, di total pada masa misalkan 5 hari, di total jumlahnya ada 24 jam. Berarti haidnya adalah 5 hari. Karena apa? Dalam masa 5 hari itu hitungan darah yang keluar ini sudah mencapai batas minimalnya, yaitu 24 jam. Berarti dia mengalami haid selama 5 hari. Maksimal perempuan itu mengeluarkan haid adalah 15 hari. 15 hari 15 malam, ya. Itu batas maksimalnya. Artinya seperti tadi saya contohkan, misalkan hari pertama keluar 3 jam, besoknya keluar berapa jam, besoknya keluar berapa jam, terus selama 15 hari keluar, ya. Atau ada beberapa hari berhenti kemudian keluar lagi, tapi pas 15 hari sudah selesai. Itu di total jumlahnya ada beberapa jam, ya. Kalau mencapai 24 jam atau bahkan lebih, itu berarti haidnya adalah 15 hari, karena ketika 15 hari dia berhenti. Nah, itu maksud dari maksimalnya adalah 15 hari. Umumnya atau rata-rata ini kalau tidak 6 ya 7 hari. Jadi rata-rata perempuan mengalami haid itu 6 atau 7 hari. Ini keputusan seperti itu atau kesimpulan seperti itu, bahwa minimal 24 jam 1 hari 1 malam, kemudian maksimalnya 15 hari, dan rata-rata umumnya adalah 6 atau 7 hari, berdasarkan dari hasil penelitian Imam Syafi'i, atau istilahnya dalam bahasa fikih istiqra'. Ya, istiqra' itu maksudnya hasil survei yang dilakukan oleh Imam Syafi'i seperti itu. Akhirnya diambil satu kesimpulan bahwa minimalnya 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari, dan umumnya atau rata-rata 6 atau 7 hari. Jadi seperti itu. Jadi bukan kok berarti 15 hari itu keluar terus. Ya memang ada mungkin kasus seperti itu, ya. Selama 15 hari itu keluar terus, entah itu banyak atau sedikit, tetap keluar terus. Atau cuma 1 hari 1 malam tok keluar terus. Atau seperti tadi misalkan keluar berhenti dalam masa 6 atau 7 hari atau 8 hari misalkan berhenti. Dari jumlah total yang dikeluarkan, darah yang dikeluarkan itu kok mencapai minimal ya 24 jam atau lebih, yaitu berarti namanya haid. Kalau misalkan di total belum mencapai 24 jam, ya, totalnya tidak mencapai 24 jam, berarti bukan haid tapi istihadah, karena tidak sesuai dengan batas minimal. Atau malah kebablasan, 15 hari, 16 hari masih keluar juga, 17 hari masih keluar juga. Nah, kalau kasusnya seperti itu, nanti kalau orang yang baru mengeluarkan haid, ya, baru pertama kali haid, nanti diarahkan atau diambil kesimpulan haidnya cuma 1 hari 1 malam. Lah imbasnya berarti bagaimana? Masalah sholatnya nanti dia harus qadha. Nah, itu imbasnya seperti itu. Maka dari itu tentang permasalahan haid ini sangat penting sekali untuk diketahui, baik kaum perempuan karena mereka yang mengalami, atau juga kaum laki-laki, sebagai modal kita mbok menawane, jaga-jaga. Siapa tahu nanti besok istri kita belum paham tentang masalah haid, kita sebagai kaum laki-laki sudah memahami, artinya bisa menjelaskan bahwa ini imbasnya pada hukum, entah itu sholat, entah itu puasa, punya imbas, ya. Jadi tidak salah
kaum laki-laki juga mempelajari atau memahami tentang kasus haid. Ya, sebagai modal, siapa tahu nanti lawan jenis kita atau istri tidak memahami tentang permasalahan haid. Ya syukur kalau mereka sudah memahami bagaimana cara menghitungnya atau imbas dari hukumnya, entah itu yang berkaitan dengan sholat atau yang berkaitan dengan puasa. Ya syukur kalau sudah memahami. Kalau belum, berarti ini modal kita untuk bisa menjelaskan, ya. Jadi supaya ibadah yang dilakukan bisa terjaga, ya. Siapa tahu ternyata itu masih wajib dilakukan kok malah dia fahamnya ditinggalkan, kan berat, ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Wa aqallun nifasi, utawi luweh sithik-sithikin nifas. Utawi luweh sithik-sithikin nifas iku lahdhatun mangsa kang sedelok. Iku lahdhatun mangsa kang sedelok. Wa aktsaruhu utawi luweh akeh-akehin nifas iku situna swidak. Iku situna swidak apane yauman dinone. Wa ghalibuhu utawi kaprah-kaprahe nifas, utawi kaprah-kaprahe nifas iku arbauna 40 apane yauman dinone. Kemudian masalah nifas. Nifas ini minimal perempuan mengalami nifas adalah masa yang sangat singkat sekali, atau istilahnya di sini lahdoh. Lahdoh itu boleh kita bahasakan sebagai cerotan, ya, satu kali keluar tok sudah, setelah itu kok dia tidak mengeluarkan darah lagi, yaitu sudah selesai, ya. Jadi paling sedikitnya adalah cerot, gitu aja sudah selesai, tidak menunggu sampai 1 hari 1 malam, ya, tidak sampai hitungan 24 jam bisa. Jadi kok misalkan sudah selesai dan itu tidak mengeluarkan sekali, setelahnya tidak mengeluarkan lagi, ya sudah selesai berarti. Itu maksud dari wa aqallun nifas lahdhatun. Dihitung mulai dari keluarnya anak atau keluarnya bayi. Jadi bayi keluar dari rahim, ya, kemudian dia perempuan itu mengeluarkan darah, setelah itu kok selesai, yaitu namanya aqallun nifas atau masa minimalnya nifas, masa paling sedikit. Paling banyak atau maksimalnya selama 60 hari. Jadi selama 60 hari keluar darah. Umumnya atau rata-rata ini 40 hari. Lah, keterangan atau kesimpulan bahwa masa paling sedikitnya adalah lahdoh atau sak cerotan, kemudian maksimalnya adalah 60 hari, dan umum atau rata-ratanya adalah 40 hari. Ini sama seperti tadi dalam permasalahan haid, yaitu berdasarkan survei Imam Syafi'i atau istiqra'nya Imam Syafi'i. Jadi beliau Imam Syafi'i dulu pernah mengadakan survei, menghasilkan satu kesimpulan bahwa masa minimalnya sekian, paling banyak sekian, dan rata-rata sekian. Itu seperti itu. Jadi selama 60 hari ini dia keluar darah, atau selama 40 hari keluar darah, itu masa maksimal dan masa umumnya perempuan mengalami nifas. Wa aqallu tuhri, utawi luweh sithike mangsa suci, bainal haidataini, ing dalem antarane haid loro. Ing dalem antarane haid loro iku khamsata asyara, mabni fathah, ya, iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Apane yauman dinane. Wala hadda, lan ora ana pelanggaran iku maujud, lan ora ana pelanggaran iku maujud li aksarihi,
kaduwe luweh akehe tuhri, li aksarihi kaduwe luweh akehe tuhri. Masa minimal atau batas paling sedikit suci yang memisahkan antara dua waktu haid, ya. Dua haid ini adalah 15 hari. Jadi misalkan seorang perempuan ini mengalami haid, ya, misalkan kita ambil contoh berapa, 6 hari misalkan, 6 hari selesai, ya. Nah, berarti kan setelah selesai ini namanya dia memasuki masa suci. Masa suci. Kemudian nanti besoknya lagi kapan hari akan mengalami haid kembali. Nah, berarti antara haid ini, katakanlah haid pertama, ya, kemudian suci, kemudian haid lagi alias haid kedua dan seterusnya. Nah, ini namanya adalah suci yang memisahkan antara haid satu dengan haid yang lain, atau haid pertama dengan haid kedua, ya. Nah, masa suci ini paling sedikitnya adalah 15 hari, ya, 15 hari. Jadi misalkan seorang perempuan haid 6 hari misalkan kita contohkan tadi, kemudian suci 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya sampai 10 hari misalkan. Hari ke-11 dalam masa suci ini dia mengeluarkan darah. Darah yang keluar ini berarti bukan haid, karena apa? Tidak memenuhi standar minimalnya masa suci yang memisahkan antara dua haid. Berarti darah yang keluar yang kedua ini namanya darah istihadah, bukan darah haid. Karena apa? Masa sucinya cuma 10 hari. Ambil contoh lagi, misalkan haid terus suci 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya sampai 15, 16 hari, 17 hari. Hari ke-18 dia mengeluarkan darah. Hari ke-18 suci, ya. Dia mengeluarkan darah. Berarti ini sudah memenuhi standar minimal atau batas minimalnya suci. Batas minimal suci kan tadi 15 hari. Lah ini sudah 17, berarti kan sudah melebihi bahkan, ya. Jadi ketika hari ke-18 dia mengeluarkan darah, itu statusnya adalah darah haid. Sudah bisa dipastikan seperti itu karena sudah mencapai batas minimalnya suci yang memisahkan antara dua haid. Jadi kalau sucinya tadi kurang dari 15 hari kok keluar darah, ya, besoknya keluar darah misalkan tadi saya contohkan 10 hari, hari ke-11 kok keluar darah, ini namanya bukan darah haid tapi darah istihadah, ya, karena tidak sesuai dengan batas minimal suci. Lah, misalkan mencapai 15, 16 misalkan, hari ke-17 atau 18 keluar darah, lah itu berarti darahnya darah haid atau pas 15 hari. Jadi haid terus besoknya suci, berarti 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya sampai 15. Hari ke-16 nya keluar darah, lah itu berarti darah haid karena sudah mencapai batas minimal suci yang memisahkan antara dua haid. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasan untuk masa maksimalnya suci. Maksimalnya suci berapa hari tidak ada. Maksimalnya suci berapa hari yang memisahkan antara dua haid tidak ada kepastian. Karena siapa tahu perempuan ini siklus atau perputaran antara satu haid dengan haid yang lain bisa saja lama jangka waktunya. Misalkan kita ambil contoh, hari ini haid, ya, berapa hari, terus besoknya suci 1 hari, 2 hari, terus sampai 25 hari misalkan, sampai 30 hari, sampai 2 bulan katakanlah seperti itu. Ternyata hari setelah 2 bulan keluar haid, ya tidak masalah, karena batas maksimal suci antara satu haid dengan haid yang lain tidak ada batasnya, ya. Jadi tidak apa-apa. Lah, kemudian bagaimana kita ambil umumnya, ya.
keumuman atau rata-rata perempuan mengalami suci di antara dua haid, ini bisa kita ambil dari kesimpulan pada penjelasan tentang aqallul haid, tentang ghalib atau rata-ratanya haid, dan tentang maksimalnya haid. Jadi bisa kita ambil dari situ. Artinya bagaimana? Misalkan saja perempuan mengalami haid 7 hari, berarti sucinya kemungkinan 23 hari, ya, rata-ratanya seperti itu. Karena diambilkan dari kesimpulan pada penjelasan tentang minimalnya haid, rata-rata haid, dan maksimalnya haid, ya, jadi bisa kita ambil dari situ. Jadi misalkan saja perempuan tadi kan rata-ratanya adalah haidnya 6 hari atau 7 hari. Berarti misalkan siklusnya rata seperti itu, maka kalau haidnya 6 hari berarti sucinya 24 hari. Kalau haidnya 7 hari berarti sucinya 23 hari, ya. Seperti itu. Wa aqallu zamanin tahidu, insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan atau pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.